Bagaimana mungkin aku bisa berpisah dengan putriku demi suami? Tujuan menikah bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk anakku. Buat apa pernikahan ini jika timbul benteng pemisah antara aku dan Tia? Ma, aku belum begitu kenal Oma. Sementara nenek, semarah apapun nenek ke mama, tapi nenek gak pernah menganggap Tia musuh. Tapi Oma, kalimat yang hampir sama dilontarkan seolah menekankan kalau Tia betul-betul tak nyaman di rumah itu. Tapi nak, air mata tumpah seiring tersekatnya tenggorokan ini bicara. Aku merasa sebagai ibu yang gagal. Seandainya Mama dan Papa Ismail tinggal di rumah berbeda dari Oma, mungkin aku bisa ikut Mama lagi. Tia seolah memberi ide kalau aku harus mencari rumah lain. Ya, biarlah mengontrak, asal bisa terpisah dari Mami. Baiklah, Mama akan usahakan mencari rumah lain dan bicara dulu dengan Papa Ismail, jawabku. Ya, Mah, maaf, Tia pergi tanpa pamit. Tia langsung memelukku. Entah kenapa, pelukan ini terasa seperti sebuah perpisahan dengan jarak yang sangat jauh. Bahkan rasanya air mata ini tak bisa ditahan, saking tak ingin berpisah. Aku kembali ke dalam, ingin berpamitan pada Andi dan ibu mantan mertua. Biarlah dapat ucapan pedas, asalkan Tia bisa nyaman di sini untuk sementara waktu. Ya, hanya ini yang membuatku mengalah untuk sementara. Tia benar, semarah apapun neneknya padaku, tetap kasih sayangnya ke Tia tak akan berubah. Di, aku titip Tia. Iya, Mbak Sarah. Tia bukan orang lain, Mbak. Jangan merasa sungkan, jawab Andi. Sudah aku bilang dari dulu, kalian seharusnya menikah demi Tia. Tapi salahmu sendiri, Sarah, menolak lamaran. Jika sekarang kamu mau menerima Andi dan menceraikan suamimu, aku sebagai nenek Tia juga tak keberatan kalau Andi punya istri dua. Yang penting akur sama Luna nantinya. Tenang aja, semua kontrakan akan aku bagi adil buat cucu-cucuku, timpal ibu dengan suara sudah melunak. Astaga, tetap saja pemikiran ini tak sesuai denganku. Aku sama sekali tak merasa menyesal menolak Andi. Seperti tak ada lelaki lain saja hingga harus rela berbagi suami. Aku titip Tia, Bu. Permisi, ucapku, lalu membalikkan badan ke pintu, ingin pergi. Pikirkan sekali lagi, Sarah. Mumpung kamu belum punya anak dari suamimu, teriak ibu saat kaki ini terus melangkah ke pintu. Maaf, Bu, jawabku berhenti sejenak. Tuh, sombong sekali. Masa nggak mikirin anak? Maunya senang-senang dengan suami baru hingga cucuku kau abaikan. Sudahlah, Bu. Mbak Sarah nggak mungkin menikah sama aku karena aku sudah punya Luna. Terdengar Andi berusaha membuat ibunya diam. Ih, kamu tuh gimana sih, Li? Biar punya istri banyak agar aku punya cucu banyak juga. Celotehan ibu mantan mertua tak terdengar lagi hingga aku sudah masuk ke mobil meninggalkan rumah itu. Rasanya ini sangat berat, bahkan lebih berat dari status menjanda. Tia, maafkan Mama, batinku sambil menyeka air mata menyetir mobil. Udah ketemu anakmu, Sarah? Tanya Mami. Baru saja menginjakkan kaki di ruang tengah. Mami dan Mas Ismail sedang duduk sambil minum kopi mendapatiku pulang tanpa Tia. Sudah, Mi, jawabku melangkah mendekat. Di mana, Sar? Tanya Mas Ismail. Di rumah nenek Tia, Mas.
Aku mulai duduk di samping Mas Ismail. Alhamdulillah, tadinya aku sangat khawatir kalau ia ke tempat lain. Makanya, Mami sesekali di rumah juga mengawasinya. Jangan sampai mencoreng nama keluarga, ulah sikap yang belum bisa dikontrol. Masa pergi minggat gitu aja, seolah nggak ada attitude. Ini ucapan yang membuat kupingku panas, seolah mengatakan kalau aku ibu yang tak bisa mendidik anak. Dia anak berprestasi dan tak pernah keluyuran. Pulang selalu tepat waktu, kecuali hanya sekali berbohong karena Mas Arga. Ucapan Mami berhasil mengiris hati. Dia bukan seperti itu, Mi. Mungkin hanya merasa belum terbiasa saja. Jawabku, tentu. Aku membela Tia. Kalau Tia selama ini bersikap buruk, mungkin aku diam, tak menjawab perkataan Mami. Ya, tentu saja kamu membelanya, tapi kenyataannya tetap saja Tia pergi dari rumah tanpa pamit. Sebaiknya jangan membiasakan dengan terus membela sikap buruknya. Itulah gunanya hidup di lingkungan berpendidikan, agar bisa mendidik anak juga. Mami bangkit dari duduk. Mami kok ngomong gitu? Sarah tamatan sarjana loh, bela Mas Ismail. Mami nggak bilang Sarah tidak berpendidikan, tapi tinggal di lingkungan tak berpendidikan. Apakah secara tak langsung Mami menyindir orang tua aku yang dari kampung? Mi, mungkin ini hanya salah paham saja. Ismail, selama ini Mami tak pernah berkomentar melarang keinginanmu. Semuanya Mami setujui, meskipun tak sesuai keinginan Mami. Tapi jika Mami sudah berusaha menyetujui, tapi kenyataannya tak sesuai dengan cara Mami, ya pantas saja Mami bicara begini. Hah, apa maksud Mami? Jangan diambil hati, Sarah. Mas Ismail menggenggam tanganku. Aku hanya terpana melihat Mami berlalu dari ruang tengah ini. Apa maksud perkataan Mami, Mas? Apakah Mami terpaksa menerima aku di rumah ini? Lebih baik bertanya daripada berpraduga di hati. Nggak usah diambil hati. Mami memang orangnya tegas kok, Sar. Bukannya menjawab, Mas Ismail malah memberitahu sikap Maminya yang semakin hari semakin terlihat jelas. Mas, kita baru menikah dan sebelumnya tak pernah saling kenal sikap masing-masing secara pribadi. Sebelumnya aku hanya pegawaimu di kantor. Kenapa kamu memilihku kalau Mami punya pilihan yang jauh lebih baik dariku? Jangan katakan pernikahan ini lantaran pesan dari Kak Amel. Kamu bisa saja mengambil keputusan tanpa memenuhi keinginan Kak Amel. Sebenarnya ini hanya tebakan. Kalau Mami sebenarnya ada pilihan lain. Perkataannya barusan bisa terbaca jelas. Entah kenapa perkataanku kali ini berhasil membuat hati sedih. Ingin menangis tapi ditahan, karena aku tak ingin terlihat lemah. Selihai apapun dalam ilmu bela diri, aku tetap wanita yang punya perasaan. Mas Ismail menghela nafas besar, lalu ia menatapku sesaat, mengambil cangkir dan meneguk kopinya. Setelah meletakkan cangkir, ia menghela nafas panjang, seolah berusaha tenang atau mencari jawaban dari ucapanku. Entahlah. Ya, Ririn sempat dijodohkan denganku, tapi aku menolaknya karena memilihmu, Sarah. Dek, perkataan suamiku berhasil membuat dada tersentak. Tadinya hanya praduga saja, ternyata ini benar. Pantas Tante Siska menatapku sinis. Ternyata ini penyebabnya. Kenapa? Apakah karena Kak Amel susah payah menahan suara agar tetap terdengar lancar?
Sekuat mungkin hati ini terus dibisikkan agar jangan menangis. Buat apa kita membahas yang tak penting lagi? Bukankah sekarang kamu istriku? Tak ada cerita perselingkuhan dalam rumah tangga ini. Kamu bisa lihat dari perjalanan rumah tanggaku dengan Amel. Bahkan Amel tak pernah melahirkan anakku. Rumah tangga kami dulunya baik-baik saja. Hanya maut memisahkan, Sarah. Ini bukan ucapan pertama kali aku dengar. Oke, tapi Mas, apakah lebih baik kalau kita cari rumah lain hingga rumah tangga kita lebih mandiri? Hah? Maksudmu kita meninggalkan rumah sebesar ini yang bisa menampung 20 orang tamu demi tinggal di rumah lain? Maksudku, bukankah berumah tangga tanpa campur tangan orang tua lebih baik? Sarah, aku bisa saja membeli rumah baru, tapi Mami hanya sendirian tinggal di rumah ini. Lagian Mami juga sibuk, dan rumah ini siang hari hanya ada pembantu saja. Buat apa kita tinggal di rumah lain, sementara rumah ini sudah memberikan kenyamanan? Mas, ini masalahnya Mami. Ucapanku terhenti karena tak mungkin menjelaskan betapa aku tak cocok dengan sikap Mami. Sebagai menantu, apa salahnya kamu mengalah demi Mami? Kita belum sebulan menikah. Ya wajar kalau ada selisih paham. Mami tak seburuk pikiranmu, Sarah. Ini hanya masalah waktu saja. Tapi Mas, Tia... Sudahlah, besok kita jemput Tia. Lalu Mas Ismail berlalu. Jika Mami sudah memperjelas jika aku bukan menantu pilihannya, apakah mungkin bisa mendekatkan diri dengan mertua yang selalu mengatasnamakan tentang nama baik keluarga, seolah aku ini mencoreng nama baik, hingga ucapan itu terus dilontarkan seperti sebuah alarm. Drrrrt. Tiba-tiba ponselku bergetar. Segera kurokok dari dalam saku. Tia, semoga saja Tia mau balik lagi ke rumah ini. Aku buka pesan WA dari Tia. Ma, Papa pulang dan minta maaf ke nenek. Kata Papa, Papa udah sadar. Tahu nggak Ma, Papa udah berpenampilan kayak Papa yang dulu. Tia senang melihatnya. 2 pesan dari Tia aku baca. Tapi ada rasa ragu, apa benar Mas Arga mendadak sadar? Mudah-mudahan saja benar. Bersambung.